Bab 1225, ingin menyelamatkan atau mencelakai? Zina mundur beberapa langkah dengan tubuh sempoyongan. Dia menahan rasa takut dan kesedihan. Dia mengetik pesan kepada Agam dengan jari-jari yang gemetar. Setelah Agam menutup telepon, dia menerima telepon dari Farid. "Nak, apa kamu masih ingat? Dulu aku pernah menceritakan seorang temanku padamu. Saat ini, kondisinya sedang kritis, nyawanya kelihatannya sulit tertolong. Coba kamu periksa." Di saat bersamaan, Agam menerima pesan singkat. "Pak Farid, aku sekarang ke sana." Agam melirik ke halaman belakang rumah. Bunga Cahaya Agung belum pulih. Agam belum bisa menggunakannya sekarang. Agam ke sana kali ini hanya bisa menstabilkan kondisi penyakit prajurit Dewa Gavin. Namun, kalau Gavin tidak segera diselamatkan sekarang, maka prajurit Dewa Gavin tidak mungkin bisa bertahan dalam waktu 1 jam. Saat ini, sanatorium di lantai atas sudah penuh dengan orang. Selain pasukan tentara, juga ada kumpulan tokoh yang terkenal dalam masyarakat. Mereka yang diutus datang ke sini, semua memiliki posisi yang tinggi dan dihormati. Meskipun mereka memiliki kedudukan yang tinggi, mereka tidak diizinkan berada di dalam koridor. Oleh karena itu, mereka semua berkumpul di dekat pintu keluar darurat, bahkan ada beberapa yang menunggu di lantai bawah. Sementara itu, ada 20 orang yang berdiri di kamar pasien. Kebanyakan dari orang yang ada di dalam ruangan adalah anggota keluarga Nil. Melihat kondisi pria tua yang terbaring di ranjang dan tidak diketahui jelas nasibnya bisa selamat atau tidak, mereka terlihat sangat sedih. Tao dan beberapa pasukan lainnya berdiri di samping. Dibandingkan yang lain, mereka masih bisa bersikap tenang. Mereka tidak menangis dan tidak menjerit. Namun, mereka menggenggam tangan dengan sangat erat, sampai darah segar mengalir dari celah jari-jari mereka. Pembuluh darah terlihat jelas di kedua mata mereka dan kelopak mata mereka sudah membengkak. Mereka terlihat sangat sedih melihat kondisi Gavin. Warman mengobati Gavin dengan metode akupunktur, dia mengendalikan jarum dengan energi vital. Meskipun dia sudah menjalankan praktik medis selama ratusan tahun, dia sudah menghadapi banyak hal dan memiliki ketahanan mental yang kuat. Kali ini dia justru terlihat cemas. Dahinya penuh dengan keringat dan tatapan matanya terlihat ketakutan. Meskipun diobati dengan beberapa metode terapi akupunktur, tetap tidak dapat mengembalikan nyawa Gavin. Akhirnya, Warman telah kehilangan tenaga. Dia menurunkan lengannya yang sudah lemas, kemudian dia mengangkat kepala dan melihat ke semua orang yang berharap padanya. Dia menggelengkan kepala sambil tersenyum getir. Pada saat itulah, mereka semua terlihat putus asa. "Ayah! Kakek!" Rabika, Dela, dan anggota keluarga Nil lainnya maju, lalu berdiri di sekeliling ranjang sambil menangis pilu. "Pak Gavin, Anda telah mencetak banyak prestasi dalam perang. Anda juga telah banyak berkorban untuk rakyat dan dunia. Anda belum sempat menikmati kebahagiaan. Kenapa Anda pergi secepat ini? Kakek, jangan mati. Jangan tinggalkan aku. Kami masih membutuhkan Anda. Jangan tinggalkan kami." Januar menatap dengan mata terbelalak. Lalu, dia tiba-tiba berlutut menghadap ranjang. Sesudah itu, dia bersujud sambil membenturkan kepala ke lantai. Sayang, tenangkan dirimu." Wabika menyeka air matanya sambil berusaha membantu Januar berdiri. Dahi Januar berdarah. Januar berdiri dengan dibantu istrinya sambil berderai air mata. Karena terlalu emosional, dia kesulitan berkata-kata. Dia berkata dengan kesedihan mendalam. "Kalian tenangkan diri dulu. Walaupun ayah nanti wafat, keluarga Nil tidak boleh hancur." Januar menarik napas dalam-dalam, lalu dia berkata kepada beberapa anggota keluarga Nil. "Cepat keluar dan usir semua orang yang ada di luar. Jangan izinkan siapapun melihat jenazah ayah." Setelah itu, Januar berkata kepada beberapa orang lainnya. "Kalian cepat panggil wartawan. Kita umumkan berita kematian ayah agar seluruh dunia mengantar ayah ke tempat peristirahatan terakhir." Kemudian, Januar memandang ke Tao, dia berkata sambil tersenyum. "Kamu tahu keinginan terbesar ayahku semasa hidupnya. Tolong perintahkan untuk meningkatkan pertahanan di wilayah perbatasan dan jangan biarkan musuh mengambil keuntungan dari kelemahan kita." Sebelum meninggal, Gavin belum menunjuk siapapun sebagai pewaris atau kepala keluarga berikutnya. Sikap Januar barusan secara tidak langsung menganggap dirinya sebagai kepala keluarga dan mulai memberikan perintah. Begitu dia berhasil mengurus kematian ayahnya, saat itulah identitasnya sebagai kepala keluarga akan menjadi kenyataan. Selain itu, dia adalah putra tertua, jadi wajar kalau dirinya yang menjadi kepala keluarga selanjutnya. "Karto, tugas yang harus diemban setelah ini adalah tugas yang berat. Aku membutuhkan bantuanmu," kata Januar meminta tolong sambil menatap Karto. Strateginya benar-benar brilian. Karena Karto mau tidak mau harus setuju. Kalau Karto menolak, maka dia bakal bermusuhan dengan keluarga Nil.
Kakak, ayah masih hidup. Apa tidak terlalu cepat membicarakan tentang hal ini? Kata Kartu dengan sikap tenang. Dia sudah tahu isi pikiran kakaknya. Situasi ayah saat ini, ini menyangkut masalah yang penting. Kita harus mengambil keputusan tegas dan bersiap-siap sebelumnya. Musuh akan menyerang kalau mereka sampai tahu kita dalam kondisi tidak siap. Ujar Januar sambil menghela napas. Tidak boleh! Tiba-tiba Zina membuka lengannya, menghalangi anggota keluarga Neil yang hendak keluar mengumumkan bahwa Gavin telah wafat. Wajah Zina terlihat gigih. Dia berkata dengan marah. Kakek masih punya peluang untuk diselamatkan. Kalau kita umumkan ke publik kalau kakek wafat, maka... Zina, apa kamu bodoh? Warman saja tidak mampu menyembuhkannya. Kamu berharap siapa lagi yang bisa menyelamatkan kakekmu? Dele bicara sambil menangis. Dari dalam hatinya, Januar menyimpan rasa kebencian. Sebenarnya, hal yang dipedulikan oleh keluarga besar Neil bukanlah Gavin selamat atau tidak. Walaupun Gavin hidup, dia tidak akan bertahan lama. Mungkin saja saat Gavin bangun nanti, dia sudah tidak bisa apa-apa. Pada saat itulah, keluarga Neil harus memutuskan kepala keluarga Neil yang baru. Dalam situasi ini, Januar mengambil kendali dan bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Hal ini akan membantu dia melancarkan dan memperkuat posisinya sebagai penerus. Ini adalah kesempatan emas, jadi dia tidak boleh melakukan kesalahan. Ketika Zina sudah tidak bisa menghentikan Januar dan keluarganya, Zina merasa cemas. Dia mengeluarkan ponsel dengan panik, lalu menelepon Agam dan menanyakan keberadaannya. Meskipun Zina tahu harapan kakeknya bisa selamat sangat kecil, dia hanya bisa menaruh harap kepada Agam. Pada saat Zina menelepon, terdengar suara dering ponsel di luar ruangan. Tidak lama kemudian, seseorang membuka pintu kamar pasien. Semua orang di dalam kamar melihat ke arah orang itu. Pada saat mereka melihat Agam muncul, ekspresi mereka langsung berubah. Dele dan beberapa anggota keluarga Neil mengenal Agam. Sementara itu, Januar, Karto, dan yang lainnya belum pernah ketemu Agam. Kamu siapa? Siapa yang menyuruhmu masuk? Cepat pergi! Rebecca memaki. Suaminya bakal menjadi kepala keluarga Neil, jadi dia tidak ingin ada orang yang menghalangi. Kenapa kamu datang cepat sekali? Tanya Zina dengan nada terkejut. Jarak antara Zina menelpon dengan kedatangan Agam hanya 5 menit. Kebetulan aku berada di dekat rumah sakit. Kata Agam sambil tersenyum. Matanya melihat keranjang, di mana Gavin telah mengalami pendarahan hebat. Wajahnya pucat dan hampir mendekati kematian. Kondisi Gavin membuatnya mengernyitkan kening. Kondisi Gavin lebih buruk daripada yang dia duga sebelumnya. Aku sedang berbicara denganmu. Apa kamu tuli? Kata Rebecca dengan marah. Rebecca merasa dipermalukan karena Agam mengabaikannya. Bu, buat apa ibu buang-buang waktu berbicara dengannya? Dia adalah pria miskin. Dia tidak akan paham dengan ucapanmu. Kata Della sambil tersenyum sinis. Saat Rebecca hendak menyuruh anggota keluarga Neil mengusir Agam, Zina buru-buru berkata, Bibi, dia bukan orang asing. Aku yang mengundangnya datang untuk mengobati kakek. Mendengar ucapan Zina, suasana di kamar pasien menjadi hening. Dalam keheningan, samar-samar terdengar tawa sinis. Della berkata sambil tersenyum sinis. Adikku yang baik hati, apa kamu gila? Warman saja tidak mampu menyembuhkan kakek, apalagi dia. Gara-gara dia, kakek menjadi seperti saat ini. Kamu sekarang mengundangnya ke sini untuk menyelamatkan atau mencelakai kakek? Bab 1226, berlutut. Anak muda, kamu jangan terlalu percaya diri. Kamu membual boleh saja, tapi jangan di sini. Terkadang ucapan yang kamu ucapkan bakal membahayakan nyawamu sendiri. Januar agak menegakkan kepalanya. Suaranya terdengar sinis dan penuh dengan keangkuhan. Januar menatap Agam dengan tatapan merendahkan. Di mata Januar, Agam bukanlah siapa-siapa. Tidak layak mendapat sanjungannya. Agam tidak memedulikannya dan tetap maju mendekati ranjang pasien. Carau! Januar berkata dengan marah. Dalam sekejap, ruangan penuh dengan aura membunuh, seolah-olah mereka berada di tengah medan pertempuran. Aura ini berasal dari Taro. Agam berhenti, lalu menoleh ke arah Taro. Taro terkejut saat melihat sikap tenang Agam. Anak muda ini tidak terlihat gentar walaupun merasakan aura pembunuhan darinya. Taro menatap Agam lagi. Tatapan mata Agam bahkan lebih tenang daripada permukaan air di sumur kuno, tidak terlihat ketakutan sama sekali. Selama berperang puluhan tahun dengan musuh seperti alam malaikat tingkat menengah, dia belum pernah bertemu dengan lawan seperti Agam. Ada yang aneh pada anak muda ini. Dia tidak ingin membiarkan Agam mengobati Gavin. Makin aneh lawan, maka lawan tersebut patut diwaspadai. Andaikan Agam adalah musuh, akan berbahaya membiarkan dia mendekati Gavin.
Tanpa menunggu Cao menyerang, Agam melangkah dengan ringan. Dalam sekejap, aura yang terpancar dari tubuh Cao hancur berkeping-keping. Kepalanya terasa sakit, seolah-olah ditusuk oleh ribuan jarum perak. Di tengah tekanan rasa sakit yang dia rasakan, dia seperti terjatuh ke dalam jurang tidak berujung. Dia merasa napasnya sesak dan keputusasaan melanda seluruh pikirannya. Namun, Cao juga bukan orang yang lemah. Muncul sebuah kilauan cahaya di wajahnya yang menyerupai petir, berfungsi untuk menekan rasa sakitnya. Kali ini, Cao tidak lagi menghalanginya. Baru saja, alam pikirannya diserang. Walaupun hanya serangan kecil yang terjadi dalam sesaat, banyak gangguan yang menyerang pikirannya. Agam jelas-jelas punya kesempatan untuk membunuhnya, tetapi dia tidak melakukannya. Itu artinya, dia bukan musuh. "Ternyata kamu!" kata Warman sambil tersenyum sinis ketika dia melihat kedatangan Agam. "Warman, kamu kenal dia?" tanya Januar sambil mengerutkan dahi. Warman berkata sambil mengangguk. "Aku pernah bertemu dengannya sekali saja, dia adalah orang yang berbakat. Sayangnya, kemampuannya kurang dihargai orang. Lebih hebat mana metode pengobatannya dibandingkan denganmu?" Sebenarnya, pertanyaan itu sia-sia saja ditanyakan. Namun, Januar sengaja mencari kesempatan mempermalukan Agam dan Kartu. "Hehe, Anda bercanda. Kalau metode pengobatannya lebih hebat daripada saya tidak akan mau menjalankan praktik medis lagi seumur hidup," kata Warman sambil memegangi janggutnya dengan angkuh. Sebenarnya, dia memang orang yang angkuh dan punya kapabilitas. Warman tahu bahwa Agam yang telah menyembuhkan Farid, tetapi dia tidak melihat langsung metode akupuntur yang digunakan Agam. Warman beranggapan bahwa Agam berhasil karena faktor keberuntungan. Kondisi Gavin saat ini jauh lebih parah dibandingkan dengan Farid. Meskipun sekte Lawarnu dan keluarga Hippokrates datang, kondisi Gavin tidak bisa diselamatkan. "Nak, apa benar kondisi ayahku memburuk dan harus dirawat di rumah sakit adalah gara-gara kamu?" tanya Januar sambil menatap Agam. Wajah Zina yang berdiri di samping memucat. Dia sudah menjelaskan hal ini berulang kali. Dia sudah capek menjelaskan lagi. Dia tahu dengan jelas bahwa Januar sengaja menggunakan masalah ini untuk melawannya. Meskipun dia punya bukti rekaman atau saksi mata, dia pasti masih kalah. Karena orang cenderung percaya pada apa yang mereka ingin percayai. Sebenarnya mereka paham, hanya saja mereka pura-pura tidak tahu. "Zina, kamu malah mengundang orang yang berniat mencelakai kakekmu untuk mengobati, di mana akal sehatmu?" Della memberikan serangan balik, tampaknya ingin menuduh Zina dengan tuduhan berniat jahat. "Nak, omonganmu sudah melampaui batas. Zina adalah cucu perempuan kesayangan kakekmu. Ini adalah fakta yang diketahui semua orang. Bagaimana mungkin Zina tega ingin mencelakai kakekmu?" Januar dengan sengaja mencoba meredakan situasi, tetapi sebenarnya ada maksud tersirat di balik kata-katanya. "Zina, kakek sangat baik padamu, tetapi kamu masih berpikir untuk melukai kakek hanya demi kekuasaan? Apa kamu masih punya hati?" Suasana tegang dirasakan oleh semua orang di kamar pasien. Banyak orang yang memandang Zina dengan tatapan penuh kewaspadaan. Tidak menutup kemungkinan Zina memang berniat mencelakai kakeknya. "Nak," kata Januar mengalihkan pembicaraan. Hal yang tidak mungkin untuk benar-benar menjatuhkan Zina. Namun, begini sudah cukup. Sisanya, biarkan orang lain di belakang menebak sendiri. Dampak negatif yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada terus-menerus membuat berspekulasi berlebihan. Januar sangat memahami politik kekuasaan. Dia memandang remeh Agam dengan berkata, "Kamu sudah melihat sendiri kondisi ayahku. Aku ingin melihat ketulusanmu meminta maaf, berlutut." Tatapan mata Januar setajam pisau. Sebagai putra tertua prajurit Dewa Gavin, Januar tentu bukan orang biasa. Tatapan matanya dapat membuat orang biasa menjadi ketakutan. Wajah Agam terlihat cemberut. Berlutut. Dia tidak pernah berlutut di hadapan siapapun di dunia ini, kecuali kepada orang tua. Prajurit Dewa Gavin telah membunuh banyak musuh dan meraih banyak kemenangan di sepanjang hidupnya. Menyuruhnya berlutut? Tidak masalah. Namun, kalau boleh jujur, Agam hanya berlutut kepada orang mati, bukan kepada orang hidup. Agam menilai bahwa prajurit Dewa Gavin belum mati. Hidupnya masih panjang, dia masih punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang dia inginkan. Buat apa berlutut di hadapannya? Melihat Agam tidak bergeming, Januar menatap Agam dengan tajam sambil berkata, "Kenapa diam saja? Apa kamu tidak tahu di mana kamu sekarang? Pengawal, paksa dia berlutut." Tiba-tiba, dua tentara masuk ke dalam ruangan. Mereka membawa aura kejam yang melekat pada diri mereka karena sudah terbiasa membunuh orang. Tentara itu berdiri di sebelah kanan dan kiri Agam, lalu mereka memaksa Agam berlutut. Pada saat mereka hendak memegang, tangan mereka terhalang oleh sebuah kekuatan yang tidak terlihat.
Kekuatan itu menghilangkan semua energi spiritual yang terkumpul di telapak tangan mereka. "Kuat juga kamu, pasukan wilayah terlarang!" seru Januar dengan keras. Tidak lama kemudian, terdengar suara pergerakan luar angkasa. Puluhan seniman bela diri yang kuat turun ke lokasi. Aura mereka sangat kuat. Masing-masing dari mereka sudah mencapai alam langit tingkat 9 tertinggi. Mereka adalah pengawal sang dewa perang. Mereka mengepung di sekeliling Agam. Ekspresi wajah Cao berubah. Hanya dewa perang yang memiliki wewenang untuk mengerahkan pasukan wilayah terlarang. Tindakan Januar ini, jika dilihat dari sisi yang lebih kecil, merupakan pelanggaran atas wewenang berkuasa, tetapi jika dilihat dari perspektif yang lebih besar, ini dapat dianggap sebagai rencana pemberontakan. Januar menyadari bahwa tindakannya akan menimbulkan ketidakpuasan bagi beberapa orang. Namun, dia sengaja melakukannya. Masalah makin besar, justru makin menguntungkannya. Kalau Agam berkelahi di kamar pasien, apalagi kalau Agam sampai melukai pasukan wilayah terlarang, maka akan menjadi bukti yang jelas bahwa Agam telah melakukan tindak kejahatan. Saat itu terjadi, Zina dan Karto juga akan terseret dalam masalah. Suasana menjadi tegang dan pertempuran siap dimulai. "Hentikan!" Saat mereka hampir terlibat dalam perkelahian, terdengar suara seorang pria tua yang penuh amarah dari luar. Vero memapah Farid masuk ke dalam kamar pasien. Ekspresi semua orang langsung berubah saat melihat kedatangan Farid dan Vero. Tidak perlu diragukan lagi, sebagai putri dari kepala keluarga Haryanti, Vero memiliki pengaruh yang kuat dan dihormati orang dimanapun dia berada. Sementara itu, Farid tidak hanya merupakan teman dekat dewa perang, dia juga merupakan salah satu orang bijak generasi pertama. Dia meraih prestasi yang tidak terhitung jumlahnya. Dia bukan orang yang dapat diremehkan oleh orang-orang seperti Januar. Melihat Farid masuk ke dalam ruangan dengan ekspresi marah yang tergambar jelas di wajahnya yang sudah tua, semua orang yang ada di dalam ruangan menjadi terkejut. Di bayangan mereka, Farid selalu menjadi seorang pria yang rendah hati, memiliki citra seorang pria yang bijaksana. Jarang bahkan hampir tidak ada orang yang pernah melihatnya marah. Namun, Farid yang biasanya sangat ramah dan lembut, kini berubah total. Saat ini, dia terlihat sangat marah. Bab 1227, dialah dokter ilahi. "Pak Farid," kata Januar dan yang lainnya buru-buru maju menyapanya. "Januar, bagus ya," kata Farid dengan nada bergetar, menunjukkan betapa marahnya dia. Kenapa Agam mau datang ke sini mengobati Gavin? Apa karena dia ingin menyanggupi permintaan pria tua ini? Sepertinya begitu. Namun, alasan yang lebih utama adalah bahwa prajurit Dewa Gavin memiliki prestasi yang besar dan berjasa, dia tidak seharusnya mati seperti ini. Ada orang luar yang berbaik hati ingin mengobati prajurit Dewa Gavin. Namun, keluarga Nil malah bersatu menyerang anak muda yang baik hati ini, bahkan mengerahkan pasukan wilayah terlarang untuk menyerang dia. Ini sungguh memilukan. Inilah yang membuat Farid marah besar. Januar terkejut. Januar masih belum mengerti alasan Farid marah padanya. Perebutan kekuasaan dalam keluarga, bukankah hal itu sudah biasa? Buat apa marah? Karto mendekat dan membungkukkan tubuhnya sambil berkata, "Pak Farid, ayah sudah memasuki saat-saat terakhir hidupnya. Di waktu yang lalu, Anda menyebutkan tentang seorang dokter ilahi. Di mana dia berada? Saya akan mengirim orang untuk mengundangnya datang." Emosi Farid mulai mereda. Semua orang menatap Farid dengan tatapan terkejut. Farid mendekati Agam, lalu dia berkata sambil tersenyum getir, "Nak, aku telah banyak merepotkanmu. Teman lamaku bisa selamat atau tidak, aku hanya bisa mengandalkanmu." Semua orang di kamar pasien langsung membelalakan mata. Anak muda yang biasa-biasa saja ini memiliki keahlian atau prestasi apa yang membuat Farid memohon bantuan padanya? Karto mengikuti Farid, dia bertanya dengan heran. "Pak Farid, dokter ilahi yang Anda maksud, mungkinkah anak muda ini? Keluarga Nil bersedia bayar berapa membiayai biaya pengobatan pria tua sepertiku? Anak muda ini yang menolongku. Kenapa dia bisa ada di sini?" Kata Tao dengan nada serius dan kemarahannya muncul kembali. Keluarga Nil memiliki pengaruh yang kuat. Namun, tidak ada yang berani mengobati penyakit prajurit Dewa Gavin. Di satu sisi, masalah keuntungan. Ada yang berharap prajurit Dewa Gavin mati, ada juga yang berharap Dewa Perang Gavin hidup. Mereka butuh ada yang bersifat netral. Di sisi lain, risikonya besar. Memang sulit untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh prajurit Dewa Gavin. Dengan kekuatan yang dimiliki prajurit Dewa Gavin, dia bisa berumur panjang. Tahun ini, dia baru berusia lebih dari 90 tahun. Pada umumnya di periode ini, prajurit Dewa Gavin sedang berada pada usia dan kondisi fisik yang paling kuat dan prima. Hanya karena dia sering berperang dan menghabiskan banyak energi, dia telah kehilangan kekuatan yang besar dan menyebabkan kerusakan yang serius pada anggota tubuhnya. Oleh karena itu, penyakitnya menjadi parah.
Saat ini, beberapa penyakit menyerang tubuhnya secara bersamaan sehingga makin sulit untuk menyembuhkannya. Bagus kalau Gavin sembuh, bagaimana kalau tidak bisa sembuh? Siapapun yang menyinggung musuh dari keluarga Nil, mereka juga menyinggung keluarga Nil. Oleh karena itu, mengambil keputusan untuk mengobati penyakit prajurit Dewa Gavin adalah keputusan yang sangat berani. Karto terkejut. Dia menoleh ke arah Agam dan menarik napas dalam-dalam. Dia berkata sambil memberi hormat. Tuan, ini salahku tidak mengenalimu sehingga kamu mendapat masalah. Agam berkata sambil menggelengkan kepala. Aku sudah bersedia mengobatinya, maka aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya. Lagi pula, aku sangat menghormati Pak Gavin. Dia sudah banyak berkorban sehingga dia pantas untuk terus hidup. Anggota keluarga Nil lainnya terlihat malu. Mereka tadi salah menilai Agam memiliki niat jahat terhadap Gavin, tetapi mereka tidak menyangka ternyata dia punya niat yang tulus. Mereka telah salah menilai orang. Agam tidak ingin banyak bicara. Agam mendekati ranjang, dia berkata sambil menatap Rebecca dan Della. Minggir! Rebecca dan Della berada di samping ranjang dengan ekspresi yang menakjubkan. Mereka tidak bisa melawan karena Agam adalah dokter yang direkomendasikan oleh Farid. Mereka bisa berkata apa? Bagaimana mungkin mereka bisa berkata bahwa Farid Buta telah mengundang dokter rendahan untuk mengobati Gavin? Kalau mereka mengatakannya, tidak hanya yang lain, bahkan Januar bakal menampar wajah mereka. Perbedaan status Agam yang sangat besar dengan mereka, membuat Deli tidak terima. Sebelumnya, dia memaki Agam adalah pria rendahan dan menuduh Agam sengaja diundang zina untuk mencelakai Gavin. Saat kondisi Gavin mengalami kritis, dia sering menyebut nama Agam di hadapan seluruh anggota keluarga Nil dan melempar kesalahan kepada Agam. Namun, kini dia merasa malu atas apa yang sudah dia perbuat. Agam adalah dokter ilahi yang direkomendasikan Farid, bagaimana mungkin dia ingin mencelakai Gavin? Bukankah itu sama dengan mengatakan bahwa Farid berniat mencelakai Gavin? Itu tidak masuk akal. Oleh karena itu, Januar tidak banyak berkomentar. Mengenai identitas Agam, dia juga sangat terkejut. Kalau mengingat kembali, Agam masih bisa bersikap tenang walaupun ditekan olehnya, itu menandakan bahwa Agam bukan orang biasa. Namun, dia tidak khawatir. Sekarang dia ingin Agam mengobati Gavin. Karena dia tidak percaya Agam bisa menyembuhkan Gavin. Kalau Agam gagal menyembuhkan Gavin, mereka tidak mungkin bisa menyalahkan Farid. Namun, harus ada orang yang disalahkan. Siapa? Meskipun Farid yang berinisiatif duluan, yang mengundangnya langsung adalah Zina dan Karto. Ayah dan anak itu selalu menggagalkan segala rencana bagus yang sudah dia buat. Dengan cara ini, dia dapat menonjolkan kebijaksanaan dan keberanian sehingga dia akan menjadi pilihan yang tak terbantahkan sebagai calon kepala keluarga Nil. Setelah kakek minum air, dia muntah darah, lalu kondisinya menjadi seperti ini. Kata Zina menahan emosinya. Dia mendekat ke samping dan berbicara dengan suara pelan. Mendengar hal ini, ekspresi wajah Della langsung berubah. Karena dialah yang mengatakan bahwa kakek boleh makan dan minum, bahkan dia sendiri yang memberi minum ke kakeknya. Apa Zina mengatakannya untuk menyalahkannya? Dia tidak terima. Sebelum Della membantah, Januar menghentikannya. Apa gunanya melawan? Apabila Agam gagal, maka mereka tidak perlu memikul tanggung jawab atas gagalnya Agam. Terlalu banyak bicara, malah makin banyak menerima kritikan. Agam hanya mengangguk tanpa berkata sepatah kata pun. Kondisi Gavin sedang kritis, sekarang bukanlah saat yang tepat untuk menuntut pertanggungjawaban. Dia mengambil napas dalam-dalam, tatapan matanya juga berubah serius. Saat ini, semua orang seperti sedang berilusi, seolah-olah pria yang ada di depan mereka berubah menjadi sosok lain, yang asing di mata mereka. Mereka bisa merasakan dari bayangan tubuh Agam bahwa aura yang dia miliki sangat mengerikan, bahkan di luar akal sehat manusia. Tatapan Januar dan yang lainnya yang awalnya menantikan kegagalan Agam, perlahan wajah mereka tampak serius. Meskipun Agam belum memulai aksinya, ada perasaan tidak enak yang timbul di hati mereka. Keringat terus mengalir dari dahinya. Agam mengayunkan tangan, gerakan tangannya menyebabkan pergerakan udara. Kemudian, membentuk puluhan jarum kristal yang transparan. Melihat kejadian ini, Warman terlihat terkejut. Jarum penggabung energi? Metode ini jauh lebih hebat dibandingkan mengendalikan jarum dengan energi. Setidaknya, membutuhkan alam absolut untuk melakukannya. Sementara, dia hanya mencapai tingkat alam nirwana tingkat 4. Perbedaan antara Agam dengan dirinya sangat besar. Agam mengayunkan tangan dengan ringan, jarum-jarum terbentuk dengan indah, seperti bunga-bunga yang tersebar di langit. Keindahan jarum-jarum itu menghipnosis mata dengan pesonanya. Satu persatu jarum-jarum itu menusuk tubuh Gavin. Agam berkonsentrasi penuh. Pada saat ini, kondisi Gavin seperti porselen berharga yang retak. Kesalahan kecil yang tidak disengaja dapat menyebabkan Gavin mati.
Melihat proses pengobatan yang dilakukan Agam, membuat suasana di dalam kamar pasien menjadi hening dan aneh. Wajah Januar terlihat tenang. Meskipun dia berusaha keras untuk menyembunyikan, rasa takut itu tidak bisa disembunyikan dari tatapan matanya. Siapa yang menyangka bahwa anak muda berusia lebih dari 20 tahun ini adalah tabib kuno alam absolut? Mungkinkah dia berasal dari klan tersembunyi? Namun, apa ada anggota klan tersembunyi yang bisa mencapai alam absolut di usia muda, selain beberapa anak genius? Gina tercengang. Dia melihat kejadian yang di luar nalar. Sejujurnya, dia tidak terlalu berharap kepada Agam. Lagi pula, luka kakeknya bukanlah sesuatu yang baru, pernah pula mereka meminta bantuan beberapa tabib yang sangat hebat, tetapi mereka tak bisa berbuat banyak terhadap kondisi kakeknya. Setelah melihat metode terapi akupuntur Agam yang sempurna, Gina menjadi berharap kembali. Seiring berjalannya waktu, tanpa terasa sudah setengah jam berlalu. Setelah menusuk jarum yang terakhir, Agam menarik napas dalam-dalam. Sudah selesai? Ada seseorang yang tidak sabar untuk bertanya. Agam mengangguk pelan. Tapi kok kondisi ayah tidak terlihat ada perubahan? Tanya Januar sambil mengerutkan dahi. Agam mengabaikannya, dia duduk di samping sambil mengatur napas. Setelah 3 menit kemudian, semua orang di kamar pasien terlihat tidak sabar. Orang-orang yang sebelumnya mendukung Agam, mereka juga mulai menggerutu. Apa anak ini pura-pura hebat? Bab 1228. Nikmati masa tua dengan tenang. Aku mengira dia adalah dewa yang turun dari langit. Dia begitu sombong, ternyata dia biasa-biasa saja. Adikku yang baik, kali ini kamu membuat pilihan yang salah. Kata Della tidak bisa menahan diri untuk mencemooh. Pada saat ini, Agam membuka mata. Tatapan mata Agam membuat Della merasa seakan tenggelam dalam gua es selama ribuan tahun. Setiap pori-porinya merasa kedinginan. Hawa dingin itu menusuk tulang dan wajahnya langsung memucat. Sesaat kemudian, Della baru tersadar kembali dan dia merasa geram. Semua yang ada di sini adalah keluarga Nil. Della merasa dirinya adalah putri dari keluarga Nil. Buat apa dia takut orang asing ini berbuat macam-macam terhadap dirinya? Lihat apa kamu? Kamu bilang bisa menyembuhkan kakek, kenapa kakek masih belum sadarkan diri? Tanya Della sambil menunjuk dan memaki Agam. Saat Della berkata demikian, Gavin yang berbaring di ranjang tiba-tiba batuk dengan keras, lalu darah berwarna hitam tumpah keluar dari mulutnya, bercampur dengan sisa-sisa makanan yang belum tercerna. Tercium bau darah yang menyebabkan mual. Namun, tidak ada yang berani mencela. Agam mendekat, lalu menopang punggung Gavin untuk membantunya duduk. Di saat yang bersamaan, Agam menggunakan ibu jari tangan sebelah kiri menekan titik akupuntur di pinggang Gavin. Setelah itu, Gavin muntah lagi. Akhirnya, setelah memuntahkan sisa darah dan sisa makanan yang belum tercerna, wajah Gavin yang awalnya pucat, sekarang menjadi segar kembali. Fiuh! Gavin menarik napas dalam-dalam, dia mengedipkan mata, kemudian pingsan lagi. Agam mengayunkan tangan, spray bersama dengan kotoran terangkat ke udara, kemudian berubah menjadi abu dan menghilang. Agam sekali lagi menopang Gavin dan menyandarkan Gavin di sandaran ranjang, lalu memeriksa denyut nadi Gavin sejenak. Setelah itu, Agam menganggukkan kepala kepada Farid. Berhasil. Farid yang tadinya merasa tegang, kini dia merasa lega. Pria yang memiliki banyak kerutan di wajahnya ini menunjukkan senyuman yang ramah. Sementara yang lainnya, satu persatu merasa terkejut saat melihat perut kurus Gavin bergerak naik dan turun. Mereka sulit mempercayainya. Gavin telah sembuh. Kakek! Della langsung menangis dengan emosional. Saat dia hendak mendekat ke tepi ranjang, Agam melambaikan tangannya yang menyingkirkan Della sampai terjatuh. Pak Gavin butuh istirahat dan ketenangan, jangan mengganggunya. Simpan saja sikap berbaktimu yang menggelikan ini. Andai saja kalian mendengarkan nasihatku dengan tidak memberi Pak Gavin makan dan minum, kondisi Pak Gavin tidak mungkin separah ini. Kata Agam dengan nada dingin sambil menatapnya. Mendengar ucapan Agam, semua orang yang berada di kamar pasien merasa terkejut. Della memegang pantat yang sakit karena terjatuh. Saat melihat tatapan intimidasi dari banyak orang, Della langsung merasa panik dan menjelaskan. Ini tidak ada hubungannya denganku. Warman yang mengizinkan kakek makan. Warman terlihat tegang. Reputasinya kini hancur. Namun, dia tidak rela kalah oleh Agam. Wajahnya terlihat sangat marah. Dia berkata dengan nada marah. Anak muda, jangan sombong. Meskipun kamu berhasil menyelamatkan prajurit Dewa Gavin, itu tidak berarti kamu bisa sembarangan menuduhku. Prajurit Dewa Gavin dalam keadaan lemah dan membutuhkan makanan. Itu adalah pengetahuan umum. Apa hubungannya dengan makanan? Kamu menyandang gelar dokter dewa, tapi tidak sesuai dengan keahlian yang kamu miliki. Jadi, aku paham kalau kamu tidak percaya dan tidak mengerti nasihatku.
Aku menyayangkan kamu pura-pura paham dengan kondisi pasien. Demi mencari popularitas, kamu bermain-main dengan nyawa orang, kata Agam sambil tersenyum sinis. Agam menggerakkan jari-jarinya dan mengirimkan gelombang serangan menembus ke dalam tubuh Warman. Terjadi ledakan cahaya berwarna putih di depan Warman. Dia segera menyadari bahwa kekuatan kultivasi yang sudah dia kuasai sepanjang hidupnya telah dihancurkan. Tubuhnya menjadi lemah dan kehilangan energi. Dia jatuh terduduk di lantai. Dalam sekejap, dia seolah-olah menjadi lebih tua puluhan tahun dari usia aslinya. Semangat dan gairahnya telah hilang. Saat ini, dia terlihat seperti seorang manula yang sudah mendekati akhir hayatnya. Mengingat kamu telah menyelamatkan banyak orang selama hidupmu, jadi aku hanya memusnahkan kekuatan kultivasimu. Ini juga dapat dianggap sebagai pemenuhan janjimu yang sebelumnya. Mulai sekarang, nikmati masa tua dengan tenang. Wajah Warman terlihat kebingungan dan kehilangan semangat. Dia seperti telah kehilangan jiwanya. Semua orang terkejut dengan tindakan Agam barusan. Agam mengambil tindakan tegas. Dia bisa menghilangkan kekuatan kultivasi sesuai keinginannya. Dia tidak memberikan kesempatan sama sekali. Saat Januar melihat kejadian barusan, hatinya makin merasa tidak senang. Agam tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki karakter yang luar biasa. Kalau orang seperti Agam tidak dapat dimanfaatkan olehnya dan membiarkan dia berteman baik dengan Zina, maka hal ini akan merugikan dirinya. Tao menatap ke arah Agam dengan penuh kekaguman. Dia dapat membedakan antara baik dan jahat dengan jelas, tidak ada keraguan sama sekali. Agam benar-benar pria yang baik dan tulus. Dik Agam, apa kamu butuh bantuanku menanganinya? Tanya Tao sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Tao barusan, Dela dan yang lainnya terkejut. Tao berinisiatif memanggil Agam dengan panggilan Dik Agam. Ini bukan pertanda bagus. Dia tidak sengaja mencelakai Pak Gavin. Dia hanya kurang wawasan, kata Agam. Ucapan Agam barusan bukan bermaksud menuduh siapapun, dia hanya menyampaikan fakta. Karena dia kurang wawasan, menyebabkan nyawa Gavin berada dalam bahaya. Warman mengangkat kepala, wajahnya tampak garang. Namun, saat bertatapan dengan Agam yang tenang itu lambat laun melunak kembali. Dia menundukkan kepala dengan perasaan terpukul, kemudian berkata sambil menghela napas. Metode pengobatanku memang tidak sehebat dirimu, tapi aku masih berani bersikap sombong. Akibatnya, perbuatanku telah membuat nyawa orang terancam. Hukuman ini pantas ku terima. Setelah berkata demikian, dia berdiri dengan susah payah. Kemudian, dia pergi menuju pintu. Dia menghantamkan kedua tangannya ke tembok dengan keras dan terdengar suara krek. Semua jari-jari Warman patah. Semua orang merasa ngeri saat mendengar suara retakan itu. Dahi Warman berkeringat dingin, tetapi dia tidak berkomentar apa-apa. Semua jari-jarinya tergantung, hanya kulit dan daging yang menyatu. Orang-orang terkejut saat melihatnya. Warman berkata sambil membungkuk ke arah Agam. Aku mengorbankan kedua tanganku sebagai bukti. Aku bersumpah kalau aku akan melepas profesiku sebagai dokter mulai hari ini. Wajah Januar terlihat muram, ada kilatan aura membunuh dari tatapan matanya. Warman adalah dokter yang dia undang. Januar tidak mempermasalahkan kalau Warman kalah dari Agam, tetapi Warman malah menghancurkan kedua tangannya di depan banyak orang. Bukankah ini sama saja dengan mempermalukan Januar? Agam agak terkejut melihat sikap Warman. Awalnya, Agam menilai Warman hanya memedulikan reputasi. Agam tidak menyangka ternyata Warman memiliki kesadaran diri atas kesalahan yang dia perbuat. Mungkin, potensinya masih bisa dikembangkan. Hei! Januar tertawa. Dia menatap Agam sambil berkata, Nak, kamu sudah mewakili keluarga Nil mengungkap kebohongan Warman dan sudah menyelamatkan nyawa ayahku. Ini adalah sebuah prestasi besar. Katakan, imbalan apa yang kamu inginkan? Aku akan berusaha memenuhi keinginanmu. Imbalan? Hanya atasan ke bawahan yang pantas mengatakan memberi imbalan. Hingga saat ini, Januar masih saja tidak melepas keangkuhan dan bertindak otoriter. Agam meliriknya, kemudian berkata dengan santai. Aku lebih senang kalau kamu diam saja. Senyuman Januar seketika lenyap dari wajahnya. Cao berkata sambil tertawa. Dik, kalau Pak Gavin sudah sadar, dia pasti suka dengan sifatmu yang terus terang. Mendengar Tao menyela obrolan mereka, Januar tidak bisa marah. Dia hanya tersenyum. Kenapa kakekku belum sadar? Tanya Zina sambil melihat Gavin yang belum sadar sepenuhnya. Pak Gavin mengalami peningkatan aliran darah yang tidak normal, ada komplikasi dari penyakit lama, dan diperparah dengan makan sup ikan siang tadi. Semua ini punya efek yang memperparah kondisi kesehatan Pak Gavin. Satu hal yang bisa kita lakukan hanyalah menstabilkan kondisi tubuhnya untuk sementara waktu. Kata Agam sambil menggelengkan kepala. Wajah Rebecca tampak panik. Walaupun bukan dia yang membuat sup ikan, tetap saja masih ada kaitannya dengan dirinya.
Apa itu artinya? Dia termasuk orang yang menyebabkan kondisi penyakit Gavin makin parah? Zina tidak mau memperdebatkan persoalan penyebab penyakit kakeknya makin parah. Dia bertanya lagi dengan panik. Lalu, kapan kakek melewati masa kritisnya? Pak Gavin sekarang sudah melewati masa kritis, tapi dia hanya bisa bertahan sekitar 5 hari. Setelah 5 hari, Agam tidak sanggup melanjutkan kata-katanya. Semua orang paham dengan maksud dari perkataan Agam. Farid bertanya, apa ada cara lain untuk menyelamatkannya? Agam mengangguk sambil tersenyum, tetapi dia tidak mau mengatakannya. Farid langsung mengerti. Ada beberapa orang di sini yang tidak ingin prajurit Dewa Gavin sembuh. Kalau Agam memberitahu bahwa prajurit Dewa Gavin masih bisa sembuh, bukankah kemungkinan akan ada yang diam-diam mencelakai prajurit Dewa Gavin? Bab 1229, Keluarga Bibi yang Jahat. Agam menuliskan 3 resep obat di selembar kertas, kemudian dia memberikan kepada Zina. Agam menjelaskan kepada Zina bahwa Gavin harus minum obat 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan malam. Setelah Zina menerima resep, dia memberikan resep kepada ayahnya. Karto, kamu urus masalah resep obat ini dengan baik. Obat ini sangat berharga, kata Farid sambil tertawa. Karto mengangguk, kemudian dia membungkuk ke arah Farid. Karto berkata lagi kepada Agam sambil memberi hormat. Suatu hari nanti, aku akan membalas budi kepadamu atas pertolonganmu hari ini. Agam tidak menjawab apa-apa. Karto berpamitan dengan Taro, lalu keluar dari kamar pasien sambil diamati oleh orang-orang yang ada di kamar. Prioritas utama saat ini adalah nyawa Gavin bisa diselamatkan. Ada orang yang senang, ada juga yang tidak merasa senang. Namun, orang yang tidak senang dengan kesembuhan Gavin tidak berani menunjukkannya. Contohnya, Januar, istri, dan anaknya. Setelah mendapatkan resep obat, Januar menyibukkan diri dan bolak-balik, bahkan dia sendiri yang merebus obat. Entahlah, dia mengira dirinya berbakti. Januar beristirahat setelah bekerja sampai senja. Setelah meninggalkan gedung sanatorium, dia pergi ke taman di luar untuk merokok. Karto dan Zina, si gadis murahan itu selalu menetap terus. Mereka sedang mewaspadai kita. Sungguh menyebalkan, kata Webika sambil memaki. Aku dari awal menilai kalau Zina bukan anak yang hebat. Aku masih tidak paham kenapa kakek sangat menyayanginya. Kakekmu tidak pandai menilai orang. Andai saja dia tidak bersikap kaku, apa kondisinya bakal separah ini? Coba lihat Hinata dari keluarga Haryanti, seberapa kuat dia sekarang. Jangan keras-keras, nanti ada yang dengar, kata Januar mengomel sambil melirik mereka. Ayah, orang-orang mulai memihak Kartu. Kalau kita biarkan, maka keluarga kita akan mengalami kesulitan, kata Della dengan cemas. Mereka hanyalah orang-orang yang tidak punya prinsip. Buat apa kita peduli? Kata Januar sambil tersenyum sinis. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Situasinya saat ini adalah siapapun yang dapat menyembuhkan ayah, dia akan mendapatkan dukungan. Alasan adikku sukses bukanlah karena usahanya sendiri, melainkan berkat bajingan kecil yang dia undang untuk menyelamatkan ayah, kan? Della merasa ucapan Januar masuk akal. Dia memaki. Aku tidak menyangka, pria miskin itu punya metode pengobatan yang luar biasa. Dari mana Zina bisa bertemu dengan orang sehebat dia? Sungguh menyebalkan. Andai saja dia tidak datang mengobati kakek, hari ini ayah pasti sudah menjadi kepala keluarga Nil. Apa gunanya membahas hal itu? Kata Januar tanpa bisa menyembunyikan kemarahannya. Sayang, mereka bisa menemukan dokter dewa, apa menurutmu kita juga bisa? Tanya Webika. Benar, ayah. Meskipun kakek masih hidup, dia masih dalam kondisi tidak sadarkan diri. Selain itu, pria miskin itu juga mengatakan kalau kakek hanya bisa bertahan sekitar 3 hingga 5 hari saja. Setelah 5 hari berlalu, kondisi kakek bakal kritis kembali. Kalau kita bisa mengundang seorang dokter dewa dan bisa duluan menyembuhkan kakek, bukankah itu artinya kita berjasa besar? Kata Della dengan antusias. Benar sekali. Aku sudah menghubungi sekte Lawarnu. Aku sudah mengaturnya sebelumnya. Ayah, kita sudah pernah bernegosiasi sebelumnya dengan sekte Lawarnu. Bukankah mereka menolak? Kenapa? Januar mengerutkan kening, lalu dia berkata sambil menggelengkan kepala. Aku tidak terlalu paham dengan hal itu. Tapi, sekte Lawarnu sudah bersedia membantu. Itu artinya, mereka bisa menyembuhkan ayah. Tunggu sampai kakek sembuh, kita akan mendapatkan penghargaan besar. Ayah, saat itu, bunuh pria brengsek itu agar dia tidak mengganggu rencana kita lagi. Tentu saja, kata Januar sambil tersenyum. Dia berkata sambil menatap dengan tatapan dingin. Dia sudah merusak rencanaku. Walaupun aku mati, aku tidak akan melupakan rasa dendam ini. Di ibu kota Kekaisaran Selatan, ada satu area yang masuk dalam wilayah sipil.
Kondisi jalan yang berlapis beton itu penuh dengan lubang dan di sekelilingnya adalah bangunan-bangunan bobrok. Meskipun penduduk di sini tinggal di wilayah ibu kota kekaisaran, mereka masing-masing tinggal di rumah yang luasnya hanya 30 hingga 40 meter persegi. Orang-orang di sini hidup dengan keterbatasan karena tidak bisa menjual atau merobohkan rumah-rumah tua yang tidak layak huni. Untuk menghemat pengeluaran, Mudin menyewa sebuah rumah kecil di sini yang hanya cukup untuk memuat sebuah tempat tidur dan sebuah rak pakaian. Apabila dia ingin mencuci pakaian dan menggunakan kamar mandi, biasanya harus jalan memutar gang kecil. Lalu, dia sampai di toilet umum yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat tinggalnya. Meskipun hidupnya sangat menderita, dia sudah merasa puas dengan hidup bersama putrinya. Hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-50, putrinya bersikeras merayakan ulang tahunnya. Walaupun di mulut, dia menolak. Sejujurnya, dia merasa senang dalam hati. Ayah dan anak ini turun ke lantai bawah. Mereka berdua datang ke sebuah ruangan di restoran kecil yang bangunannya sudah bobrok. Guanda ingin mencari restoran yang bagus, tetapi dia tahu bahwa ayahnya pasti menolak. Hal terpenting saat merayakan ulang tahun adalah merayakan dengan hati gembira. Itu sudah cukup baginya. Ayah, selamat ulang tahun. Ucap Guanda sambil mengeluarkan kue buatannya sendiri yang dia buat khusus di waktu luang saat bekerja paruh waktu di toko kue. Hei, terima kasih. Kata Mudin segera menerima kue dari putrinya dengan kebingungan. Dia merasa bahagia melihat putrinya sangat berbakti dan pengertian. Seorang pria tua biasa mampu membesarkan seorang putri yang berbakat dan cerdas. Selain itu, dia bisa menyekolahkan putrinya di Universitas Hurapan. Tidak banyak yang tahu kesusahan yang dia lalui demi putrinya sukses. Namun, dia tidak mempermasalahkan harus hidup menderita. Dia bersedia mengorbankan segalanya demi putrinya. Guanda memasang topi ulang tahun di kepala ayahnya dan menyalakan lilin. Momen ulang tahun ini sederhana, tetapi terasa hangat. Tiba-tiba, ada seorang anak muda dengan potongan rambut seperti semangka dan mengenakan sepatu menyerupai bentuk kacang. Dia datang dan menendang pintu, lalu dia masuk ke dalam, diikuti oleh seorang wanita desa dengan riasan tebal. Wali? Ruina? Kenapa kalian ada di sini? Tanya Mudin. Bibi? Kata Guanda dengan sopan. Guanda berdiri, lalu menarik kursi dan menyuruh bibinya duduk. Bibinya menampar Guanda dengan keras, lalu dia memaki Mudin, kamu orang yang tidak punya hati nurani, uang belum kamu dapatkan, masih berani makan di sini? Apa kamu tahu kalau ibu sedang terbaring di tempat tidur dan kondisinya kritis? Di mana uangnya? Aku bertanya padamu, di mana uang 600 juta? Paman ini tidak adil. Aku mendengar kalau Bos Jack setuju untuk meminjamkan 600 juta kepadamu. Kenapa kamu tidak menerimanya? Apa kamu senang melihat nenek mati? Kata Weli dengan nada yang sulit dipahami. Ayah, nenek kenapa? Tanya Guanda dengan wajah kebingungan. Mudin tersenyum dan mempersilakan mereka berdua duduk sambil berkata, silakan duduk, kita bicarakan baik-baik. Baiklah, Paman, aku menghargai niat baikmu. Weli merebut tempat duduk Mudin, lalu dia melihat kue di atas meja kayu yang berminyak sambil berkata, wah, Paman keren ya. Kalian menjalani kehidupan dengan bahagia. Hari ini ulang tahun Paman. Ada kue juga? Weli berkata sambil mengambil kue, lalu dia memakannya. Kue yang awalnya masih tertata rapi, kini menjadi berantakan. Guanda merasa sedih melihatnya. Karena dia menyiapkan kue ini dari lama. Kue ini sebagai ungkapan terima kasih Guanda atas usaha keras ayahnya selama ini. Namun, dia merupakan anak yang pengertian. Jadi, dia memendam dalam hati tanpa mengatakan sepatah kata pun. Weli menjelati krim di jari tangannya, lalu dia meludahkan kembali sambil berkata, kue apa ini? Krim kue ini kualitasnya jelek. Sambil berkata, Weli menyilangkan kakinya. Lalu, dia berkata sambil menatap Mudin. Paman, katakan padaku, kenapa Paman menolak uang 600 juta dari Bos Jake?